Shalom dan salam damai bagi kita semua. Puji syukur karena pada hari ini kita terus berada dalam keadaan yang sehat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, judul bagi renungan kita adalah Hanya Yesus Kegembiraan bagi Manusia. Dan ayat renungan bagi kita adalah Lukas 2 ayat 17 hingga 19. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara-saudara, sebuah kisah yang akan kita sama-sama dengarkan pada saat ini. Pada suatu hari, Ora melihat sebuah kartun tentang seorang anak laki-laki yang sedang menatap tulisan pada sebuah toko. Nikmatilah hari bersama Tuhan. Dengan penuh perhatian, anak itu berkata betapa sulitnya mengetahui indahnya bersama Tuhan dalam hidup. Beberapa waktu yang lalu, Ora dan suami mengalami peristiwa yang mengingatkan bagaimana mereka pada hari bersama dengan Yesus. Pada pertengahan Desember, Ora melahirkan secara prematur seorang bayi laki-laki yang sangat mereka nantikan. Sambil berjuang untuk hidup, si Comel, anaknya dia ini, Tim, dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya ia meninggal sementara mereka berada berkilo-kilometer jauhnya dari dia. Tahun itu tidaklah menggembirakan, melainkan memilukan. Dalam kesedihan mereka sekeluarga, Allah memberi sekilas penglihatan mengharukan tentang kebersamaan yang sungguh-sungguh. Mereka melihat bagaimana Allah juga mengalami kehilangan dalam perkara yang jauh lebih besar. Anaknya dilahirkan untuk mati, sebuah kematian yang mendatangkan kehidupan kekal bagi kita semua. Seperti Maria, mereka menerima dan merenungkan pengorbanan itu di dalam hati. Perlahan kesedihan seperti itu akan mengurangi dalam kehidupan mereka. Justru membuat waktu mereka lebih bermakna. Bahkan akhirnya waktu itu menjadi waktu yang paling bermakna yang pernah mereka alami. Di mana apa yang mereka alami, kehilangan akan seorang anak yang mereka kasihi, itu menjadi satu nasihat bagi mereka agar mereka seharusnya tidak terus bersedih. Mereka melihat bagaimana hari-hari mereka dapat bertemu dengan Tuhan dalam kegembiraan. Mereka dapat menyatakan isi hati mereka, sehingga mereka tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Sekali lagi, ada banyak orang mengalami masa yang menyedihkan tahun ini. Mungkin termasuk bagi diri kita. Tabahlah, kuatlah. Keadaan kita tidaklah harus penuh kegembiraan agar hidup bermakna. Tetapi yang paling penting dalam hidup adalah yang kita inginkan adalah Kristus dan bukan dunia. Renungkanlah dalam hidup kita tentang Tuhan. Saat ini nikmatilah hari bersama Tuhan dimanapun kamu berada. Jangan terikut dengan dunia yang tidak ada kebenaran ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan firman Tuhan pada hari ini, semoga kita menyediakan benar-benar hari-hari bersama Tuhan. Karena hanya Yesuslah kegembiraan bagi kita. Di dunia ini kita boleh dapat kegembiraan, tetapi itu semua hanyalah sementara. Tapi apabila bersama dengan Tuhan, maka kita akan merasakan kegembiraan yang sesungguhnya. Agar hari ini kamu akan bermakna, berilah tempat yang terutama bagi
Yesus dalam kehidupan. Supaya hari kita pada waktu ini sangat kita rasakan penuh makna yang baik. Sediakanlah diri kita untuk Tuhan. Semoga dengan firman Tuhan pada waktu ini yang membawa kepada kita supaya bergembira bersama Yesus Kristus. Semoga kita benar-benar akan terus mendekatkan diri kepada Tuhan saat ini. Inilah renungan kita. Kiranya Tuhan terus memberkati dan melindungi kita. Shalom.